Ya, selamat pagi warga Duta Wacana yang terkasih. Pada sesi Wonderful Heart hari ini, saya mau men-sharingkan tentang satu nilai Duta Wacana, Striving Excellence. Jadi, saya akan mulai dengan konsep excellence sendiri. Kebanyakan dari kita memahami kata terbaik itu dengan memahami upaya keras yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Jadi kata terbaik itu selalu memasukkan elemen bahwa kita tuh harus melakukan lebih. Capaian dalam hidup juga harus kita tingkatkan terus dan menerus sampai kira-kira semua pihak atau semua orang yang terlibat itu memiliki kepuasannya tersendiri. Kata terbaik sebenarnya bisa kita bongkar lagi. Kata terbaik sebenarnya bisa kita refleksikan lagi. Dari saya pribadi, excellence atau terbaik secara sederhana adalah memulai sesuatu dengan tujuan yang baik dan cara yang baik. Sehingga kalau disederhanakan konsep excellence itu adalah upaya kita untuk bahagia dan membahagiakan orang. Apapun konteksnya, dunia kerja, akademik, sosial. Kalau kita melihat dari dua perspektif, dari teologis, mungkin kata terbaik itu adalah ketika kita mengupayakan hidup kita sesuai dengan tuntutan dan tujuan kita dalam beragama atau katakanlah orientasinya ketuhanan. Dalam konteks sosiologi, terbaik itu adalah ketika hidup kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang mungkin kita lupa, masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Jadi kita bisa memasukkan elemen keluarga sebagai ruang pertama, upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kan semua berbeda ketika kita dituntut untuk melawan yang terbaik, tapi kondisi situasinya itu berubah. Contoh, bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik, bagaimana kita melayani sivitas akademi di UKDW dengan baik, bagaimana kita melayani permintaan atau request dari keluarga kita dengan baik, begitu di tengah kondisi pandemi. Nah, perubahan itu setidaknya kan akan membutuhkan adaptasi. Perubahan itu setidaknya akan membutuhkan respon baik yang sekiranya itu memungkinkan kita untuk berdamai dengan situasi. Nah, menurut saya itu sudah excellence. Saya coba mengingat 4 tipologi manusia dalam merespon perubahan dalam perspektif Jawa misalnya gitu ya. Yang pertama adalah tipe-tipe manusia yang nampik. Nampik itu menolak perubahan. Ini orang-orang yang akan sepanjang zaman atau sepanjang proses dia selalu melakukan penolakan dan akan resistensi. Dia akan melakukan perlawanan, penolakan. Bagi dia semua perubahan adalah keliru. Lalu tipologi yang kedua adalah gampangke. Ini adalah tipe-tipe manusia yang kalau ada perubahan ngikut saja. Gitu, ngikut saja, kau tidak perlu tahu tujuan kita semua berbeda, kapasitas kita berbeda, problematika kita berbeda, yang penting ngikut saja. Kalau dalam bahasa saya itu latah. Lalu yang tipe ketiga adalah bingung. Jadi orangnya bingung gitu. Melihat perubahan itu yang pertama muncul adalah hashtag panik. Dia bingung. Sehingga jangankan untuk memahami problem saat itu, jangankan untuk melihat realitas saat itu, dia menempatkan diri saja udah bingung. Nah, orang yang begini kecenderungannya itu akan tertinggal. Cukup tertinggal karena dia butuh waktu untuk mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia pertimbangkan. Intinya bingung. Lalu yang terakhir adalah yang nerimo. Nerimo ini adalah melihat perubahan dalam perspektif yang lebih netral. Dia melihat perubahan itu adalah suatu hal yang harus dilewati. Dia melihat perubahan itu selalu punya elemen positif yang bisa diupayakan. Nah, orang-orang begini ini orang-orang yang menurut saya selalu bisa menyikapi situasi krisis dengan cara kreatif, inovatif, lalu bahagia. Biasanya begitu. Jadi 4 orang ini otomatis membawa kita pada pemahaman bahwa nilai-nilai kata terbaik menyesuaikan dengan karakternya. Jadi bagi warga-warga UKDW atau teman-teman yang menonton ini,
perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu sifatnya natural. Dalam ilmu apapun, perubahan itu sifatnya natural. Sehingga mungkin ketika kita mengalami perubahan atau pergeseran dalam hidup, satu sikap yang harus kita pahami dan kita hidupi adalah perubahan itu pasti. Sehingga yang dibutuhkan adalah sikap untuk tenang, sikap untuk memahami, dan sikap untuk melakukan sesuatu dengan tujuan baik dan cara yang baik. Kita coba refleksi deh gitu. Cahaya matahari hari ini dengan besok itu pasti berubah. Intensitas lampu, cahayanya juga, sinarnya itu juga pasti akan berubah. Itu hal sederhana. Bangun pagi saja siklus kita itu berubah. Sehingga dalam hidup kita tidak mungkin menafikan, menyingkirkan, dan meniadakan perubahan. Oleh karena itu, bagi saya, Striving for Excellence adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan. Saya jadi ingat satu pepatah kuno yang mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak berubah dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Jadi teman-teman, upayakan tujuan baik, upayakan cara terbaik, maka kita masuk dalam koridor Striving for Excellence.